warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gayuh Priyotomo dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai pengendalian risiko. Sebelumnya, apa sih pengendalian risiko itu? Jadi, pengendalian risiko dalam konteks K3 adalah suatu upaya mengelola risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana, dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik, sehingga memungkinkan manajemen untuk meningkatkan hasil dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang ada. Selanjutnya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama ada tujuan, kedua ada strategi pengendalian risiko, ketiga ada pemilihan teknik pengendalian risiko, dan yang terakhir ada penerapan pengendalian risiko. Selanjutnya, tujuan pengendalian risiko. Nah, tujuan dari pengendalian risiko dalam konteks K3 adalah meminimalisir risiko yang terjadi sehingga dapat melindungi karyawan dari cedera fisik, penyakit, atau kecelakaan dalam lingkungan kerja. Hal ini mencakup upaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja, serta meminimalkan risiko-risiko yang dapat timbul selama pelaksanaan tugas pekerjaan. Tujuan utamanya adalah mencegah kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan cedera ringan maupun berat pada pekerja, dan memastikan pematuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, di sini ada pedoman pengendalian risiko yang lebih spesifik untuk bahaya K3, yaitu menurut OSAS 18001. Yang pertama, ada eliminasi. Jadi eliminasi merupakan suatu pengendalian risiko yang bersifat permanen dan harus dicoba untuk diterapkan sebagai pemilihan prioritas utama. Eliminasi adalah cara untuk menghilangkan sumber bahaya. Contohnya, seorang pekerja harus menghindari bekerja di ketinggian, namun pekerja tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Dan yang kedua ada substitusi. Substitusi adalah cara untuk mengganti metode atau alat, mesin, bahan yang lebih aman dan tingkat bahayanya lebih rendah. Contohnya yaitu penggunaan tangga diganti dengan alat angkat mekanik kecil untuk bekerja di ketinggian. Yang ketiga, ada pengendalian teknis atau engineering control. Jadi, adalah cara untuk memodifikasi atau perancangan alat atau mesin atau tempat kerja yang lebih aman. Contohnya, menggunakan perlengkapan kerja atau peralatan lainnya untuk menghindari terjatuh pada saat bekerja di ketinggian. Yang keempat, ada pengendalian administratif, yaitu cara meniadakan risiko dengan membuat prosedur, aturan, pelatihan, tanda bahaya, rambu, poster, label, atau merubah durasi kerja. Contohnya adalah pengaturan waktu kerja untuk mengaruhi paparnya, tereksposnya pekerja terhadap sumber bahaya, larangan menggunakan telepon seluler di tempat tertentu, ataupun pemasangan rambu-rambu keselamatan. Dan yang terakhir ada penggunaan alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri yang dimaksud adalah melengkapi tenaga kerja dengan alat perlindungan diri agar meniadakan risiko. Contohnya pemakaian kacamata las dan sarung tangan kulit pada pekerjaan pengelasan, yang di situ memungkinkan untuk pekerja lebih aman dalam melakukan pengelasan. Yang kedua ada menurut standar AS/NZS 4360, pengendalian risiko secara generik dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, hindarkan risiko dengan mengambil keputusan untuk menghentikan kegiatan atau penggunaan proses, bahan, alat yang berbahaya. Yang kedua, mengurangi kemungkinan terjadi atau reduce likelihood. Yang ketiga, mengurangi konsekuensi kejadian atau reduce consequences. Yang keempat, ada pengalihan risiko ke pihak lain atau risk transfer. Yang kelima, menanggung risiko yang tersisa. Selanjutnya, proses pengendalian risiko menurut AS/NZS 4360. Yang pertama, berdasarkan hasil analisa dan evaluasi risiko dapat ditentukan apakah suatu risiko dapat diterima atau tidak. Di sini, jika risiko dapat diterima, tentunya tidak diperlukan langkah pengendalian lebih lanjut. Cukup dengan melakukan pemantauan dan monitoring berkala dalam pelaksanaan operasi. Misalnya, perusahaan telah memilih menerima risiko penggunaan suatu peralatan mekanis dalam proses produksinya. Hasil analisa risiko menunjukkan bahwa tingkat kebisingan antara 90 desibel. Yang kedua, dalam peringkat risiko dikategorikan sebagai risiko sedang atau medium, sehingga dapat diterima perusahaan.
Nah, di sini perusahaan cukup melakukan pemantauan berkala, baik di tempat kerja maupun terhadap tenaga kerja, untuk mengetahui apakah ada efek yang tidak diinginkan. Sebaliknya, jika tingkat kebisingan mencapai 100-110 desibel, maka risiko ini tidak dapat diterima karena mengandung risiko tinggi terhadap pendengaran dan kesehatan pekerja. Karena itu, harus dilakukan tindakan pengendalian. Yang terakhir, jika risiko berada di atas batas yang dapat diterima atau alat, maka perlu dilakukan pengendalian lebih lanjut untuk menekan risiko dengan beberapa pilihan, yaitu mengurangi kemungkinan atau reduce likelihood, yang kedua mengurangi keparahan atau reduce consequences, yang ketiga alihkan sebagian atau seluruhnya, dan yang selanjutnya hindari atau avoid. Nah, pada poin yang kedua ada strategi pengendalian risiko. Pada strategi pengendalian risiko, di sini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menekan likelihood. Yang kedua, menekan konsekuensi. Yang ketiga, pengalihan risiko atau risk transfer. Nah, untuk poin yang pertama yaitu menekan likelihood. Strategi pertama dalam pengendalian risiko adalah dengan menekan kemungkinan terjadinya atau likelihood. Pengurangan kemungkinan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, yaitu secara teknis, administratif, dan pendekatan manusia. Untuk pendekatan teknis di sini dibagi lagi menjadi 4 poin. Yang pertama eliminasi, kedua substitusi, ketiga isolasi, yang keempat pengendalian jarak. Dan pada poin eliminasi, di sini risiko dapat dihindarkan dengan menghilangkan sumbernya. Jika sumber bahaya dihilangkan, maka risiko yang akan timbul dapat dihindarkan. Beberapa contoh teknik eliminasi antara lain, yang pertama, mesin yang bising dimatikan atau dihentikan sehingga tempat kerja bebas dari kebisingan. Atau ada lagi, lubang bekas galian di tengah jalan ditutup dan ditimbun. Itu untuk eliminasi. Yang kedua ada substitusi. Nah, teknik substitusi adalah mengganti bahan, alat, atau cara kerja dengan yang lain sehingga memungkinkan kecelakaan dapat ditekan. Sebagai contoh, penggunaan bahan pelarut yang bersifat beracun diganti dengan bahan lain yang lebih aman dan tidak berbahaya. Selanjutnya, pada bagian isolasi, yaitu kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kejadian dapat dikurangi atau dihilangkan menggunakan teknik isolasi. Artinya sumber bahaya dengan penerima diisolir dengan penghalang atau barrier, atau dengan pelindung diri. Jika sumber bahaya dan penerima dipasang barrier atau alat pelindung diri, maka kemungkinan bahaya dapat dikurangi. Selanjutnya, ada pengendalian jarak. Kemungkinan kecelakaan atau risiko dapat dikurangi dengan melakukan pengendalian jarak antara sumber-sumber bahaya atau energi dengan penerima. Semakin jauh manusia dari sumber bahaya, semakin kecil kemungkinan mendapat kecelakaan. Jadi pendekatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan kontrol jarak jauh atau remote control dari ruang kendali. Dengan demikian, kontak manusia dengan sumber bahaya dapat dikurangi. Untuk menekan likelihood, pada poin kedua yaitu pendekatan administratif. Nah, di sini pada pendekatan administratif yaitu ada pengendalian pajanan. Jadi pendekatan ini dilakukan untuk mengurangi kontak antara penerima dengan sumber bahaya. Sebagai contoh, untuk mengendalikan proses yang berbahaya di dalam pabrik dapat dilakukan dengan memasang pembatas operator memasuki area berbahaya. Hanya sewaktu-waktu untuk memeriksa dan melakukan pemantauan berkala. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya insiden dapat dikurangi. Nah, yang terakhir yaitu pendekatan manusia atau human control. Di sini memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai cara kerja yang aman, budaya keselamatan, dan prosedur keselamatan. Sehingga manusia itu sendiri nantinya akan paham bagaimana cara melakukan pengendalian risiko melalui penekanan likelihood. Poin yang kedua yaitu menekan konsekuensi. Pendekatan berikutnya untuk mengendalikan risiko adalah dengan menekan keparahan atau konsekuensi yang ditimbulkannya. Jadi suatu risiko kemungkinan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya karena pertimbangan teknis, ekonomis, atau operasi. Berbagai pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi konsekuensi antara lain, yang pertama, tanggap darurat atau contingency plan. Yang kedua, menyediakan alat pelindung diri atau APD.
Yang ketiga, menggunakan sistem pelindung. Nah, pada poin yang pertama yaitu tanggap darurat. Jadi, keparahan suatu kejadian dapat ditekan jika perusahaan memiliki sistem tanggap darurat yang baik dan terencana. Sebagai contoh, tanggap darurat untuk kebakaran. Jika kebakaran dapat ditanggulangi dengan cepat dan dini, maka kekurangan yang ditimbulkan dapat ditekan. Demikian juga dengan cedera. Jika diberikan pertolongan pertama dengan cepat dan tepat, kemungkinan keparahan cedera dapat dihindarkan dan korban mungkin masih dapat diselamatkan. Nah, yang kedua yaitu penyediaan alat pelindung diri atau APD. Seperti yang sebelumnya, penggunaan APD bukan untuk mencegah kecelakaan, tetapi untuk mengurangi dampak atau konsekuensi dari suatu kejadian dalam melakukan pekerjaan. Nah, yang terakhir ada sistem pelindung. Dengan memasang sistem pelindung, dampak kejadian dapat ditekan. Misalnya dengan memasang tanggul sekeliling tangki, jika ada kebocoran atau tumpahan, maka cairan tidak akan menyebar ke daerah sekitarnya sehingga dampak kejadian dapat dikurangi. Nah, yang kedua ada pengalihan resiko atau risk transfer. Pada pengalihan resiko dibagi lagi menjadi 2 poin, yaitu yang pertama ada kontraktual dan yang kedua itu asuransi. Nah, pada kontraktual yaitu yang mengalihkan tanggung jawab ketiga kepada pihak lain, misalnya pemasok atau pihak ketiga. Pada poin kedua ada asuransi, yaitu dengan cara menutup asuransi untuk melindungi potensi risiko yang ada dalam perusahaan. Nah, di sini pada poin yang pertama dalam kontrak dapat diatur pembagian atau pengalihan tanggung jawab risiko kepada pihak lain. Misalnya, dengan pemasok barang, tenaga kerja atau jasa. Sebagai contoh, suatu perusahaan yang menggunakan bahan kimia beracun dan berbahaya untuk proses produksi. Semula, perusahaan tersebut memproduksi bahan tersebut di dalam pabriknya. Untuk menekan risiko dalam proses produksi, perusahaan memutuskan untuk tidak lagi memproduksi bahan tersebut, tetapi membeli produk jadi dari pihak lain. Dengan demikian, risiko dalam proses produksi bahan tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Nah, itu yang dimaksud dengan pengalihan risiko dengan konsep kontraktual. Yang kedua, ada konsep asuransi. Nah, mengalihkan risiko kepada pihak asuransi yaitu biasanya akan melakukan penilaian risiko sebelum menutup kontrak asuransinya. Jadi semakin besar tingkat risiko, premi asuransi juga cenderung lebih tinggi. Namun demikian, tidak seluruh risiko dapat dialihkan. Perusahaan masih menanggung sebagian risiko atau residual risk yang harus ditanggung sendiri oleh perusahaan. Nah, pada pembahasan yang ketiga ada pemilihan teknik pengendalian risiko. Pada pemilihan teknik pengendalian risiko, di sini terdapat metode peringkat pengendalian atau control rating code yang dikembangkan oleh NASA, yaitu dengan rumus efektivitas pengendalian sama dengan jenis pengendalian dikalikan strategi pengendalian. Nah, pada pembahasan pemilihan teknik pengendalian, di sini terbagi menjadi beberapa tabel. Tabel yang pertama yaitu ada tabel A yaitu hierarki jenis pengendalian. Di sini ada poin 1 yaitu perubahan rancangan. Peralatan yang dapat mengurangi atau mencegah penyaluran energi. Poin 2 yaitu pengaman pasif atau peralatan pengaman yang tidak memerlukan aksi untuk menggerakkannya. Poin ketiga ada pengaman aktif, yaitu peralatan pengaman yang memerlukan aksi atau harus digerakkan secara aktif. Poin keempat adalah alat peringatan. Di sini alat pengaman yang berfungsi memberikan peringatan dalam bentuk sinyal seperti suara, lampu, dan lain-lain. Poin yang kelima ada prosedur atau cara atau pedoman yang dimaksudkan untuk mengendalikan bahaya. Nah, jadi pada tabel A yaitu ada perubahan rancangan. Misalnya, mesin yang bising diperbaiki atau diturunkan tingkat kebisingannya dengan memodifikasi pada bahan atau perlengkapannya. Yang kedua yaitu ada pengaman pasif, yaitu perlengkapan yang dipasang pada sistem yang berfungsi tanpa perlu digerakkan baik dengan alat ataupun manusia. Contohnya bahan tahan api pada tangki timbun atau kabel listrik. Yang ketiga, contoh pengaman aktif yaitu sistem pengaman yang berfungsi jika digerakkan baik secara manual maupun otomatis, misalnya emergency shutdown system, firefighting. Dan yang keempat, contohnya adalah tanda bahaya, alarm sistem, lampu indikator, dan lainnya.
Untuk yang kelima, prosedur, yaitu seperti alat pelindung diri dan lain-lain. Selanjutnya ada tabel B, yaitu strategi pengendalian energi. Nah, di sini dibagi menjadi beberapa poin dari poin A sampai F. Poin yang pertama adalah eliminasi sumber energi. Poin B, pembatasan akumulasi energi. Poin C, mencegah penyebaran energi. Poin D, memasang pelindung. Poin E, merubah bentuk penyebaran energi. Poin F, pengaman untuk mengurangi cedera. Nah, pada poin A, eliminasi sumber energi. Misalnya, aliran listrik atau aliran bahan bakar dimatikan. Cara ini paling efektif sehingga risiko kecelakaan dapat ditekan atau dihilangkan. Poin yang B, yaitu pembatasan akumulasi energi. Di sini membatasi akumulasi energi sehingga keparahan kejadian dapat dikurangi. Misalnya dengan menurunkan tegangan listrik, tekanan dalam pipa, dan kecepatan aliran. Yang ketiga, poin C, yaitu mencegah penyebaran energi. Nah, di sini mencegah penyebaran energi berfungsi sehingga tidak dapat mencapai penerima, misalnya memasang isolasi untuk aliran listrik, tutup pengaman mesin, dan peredam suara. Poin D, yaitu memasang pelindung. Pada poin D, berfungsi untuk mengendalikan energi yang telah keluar, misalnya memasang dinding kedap suara sekitar mesin yang bising, memasang tanggul pengaman pada tangki, dan lainnya. Yang E, yaitu merubah bentuk penyebaran energi. Di sini misalnya dengan membuat ventilasi atau saluran pembuangan agar energi tidak berakumulasi. Dan yang terakhir poin F, yaitu pengaman untuk mengurangi cedera. Di sini contohnya adalah pengaman pada penerima energi, misalnya dengan memakai alat keselamatan seperti tutup telinga ataupun kacamata. Nah, kombinasi antara kedua faktor di atas sebelumnya ada tabel A dan tabel B akan menghasilkan peringkat pengendalian yang ada seperti pada tabel C. Sebagai contoh, menghilangkan sumber energi atau eliminasi sumber energi bersamaan dengan perubahan rancangan. Pada poin yang I, yaitu poin 1, perubahan rancangan sama dengan poin A, eliminasi sumber energi. Nah, di situ merupakan memiliki peringkat pertama, artinya yaitu pilihan yang terbaik. Jadi di situ terdapat nilai atau poin angka 1. Sebaliknya, penyediaan alat keselamatan dan pemeriksaan operasi yaitu pada prosedur poin 5 dan pengaman untuk mengurangi cedera atau poin F di situ sehingga sebagai pilihan terakhir jadi memiliki nilai angka 5. Selanjutnya, untuk bahaya tersebut dilakukan penilaian risiko dengan menentukan probabilitas kejadian yang di sini ada tabel D, yaitu dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa nilai. Untuk nilai A, yaitu kejadian umum atau hampir selalu terjadi. Yang B, kemungkinan dapat terjadi atau sudah pernah terjadi, yaitu antara 0,1 sampai 0,01 kejadian. Yang memiliki nilai C yaitu mungkin terjadi atau pernah terdengar kejadiannya, yaitu dengan potensi 0,01 sampai 0,001. Dan nilai D yaitu jarang terjadi atau tidak pernah terdengar terjadi, yaitu dalam frekuensi 0,001 sampai 0,00001. Dan yang nilai E yaitu tidak mungkin terjadi, yaitu dalam frekuensi kurang dari 0,00001. Nah, selanjutnya ada tabel E, yaitu keparahan atau severity. Pada nilai pertama, yaitu memiliki tingkat keparahan yang disebut bencana atau katastrofik, kematian atau cacat permanen. Nah, nilai kedua yaitu kritis sampai cedera serius atau cacat sementara. Pada nilai ketiga, memiliki tingkat keparahan sedang sampai cedera tidak serius. Untuk nilai keempat, yaitu memiliki tingkat keparahan cedera ringan dan dapat diobati dengan pertolongan pertama atau P3K.
Nah, hasil pengendalian risiko tersebut kemudian dikombinasi sehingga memperoleh peringkat risiko. Jadi pada tabel D dan E dikombinasikan sehingga menghasilkan peringkat risiko atau risk rating yang terdapat pada tabel F. Nah, dengan severity 1 atau probabilitas A yaitu dengan pemilihan pertama menjadi angka 1 karena itu merupakan pilihan yang terbaik. Ataupun pada severity yang keempat dengan probabilitas E yaitu memiliki nilai 7. Jadi di sini pengendalian risiko sama dengan peringkat risiko tabel F dikurangi peringkat pengendalian atau tabel C. Di mana dengan hasil kurang dari sama dengan 1 yaitu memiliki peringkat risiko baik. Jika lebih besar dari 1 yaitu memiliki peringkat risiko sisa atau residual risk. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada penerapan pengendalian risiko. Dalam menentukan jenis atau strategi pengendalian juga perlu mempertimbangkan masalah waktu. Ada langkah pengendalian yang dapat segera dilaksanakan dan ada yang memerlukan waktu atau usaha yang lama. Sebagai contoh, penyediaan APD dapat dengan segera dilaksanakan. Akan tetapi untuk melakukan langkah eliminasi atau perbaikan rancangan akan memerlukan waktu yang lama untuk dapat dilaksanakan. Namun dampak atau sasaran pengendaliannya akan berbeda. Penggunaan APD lebih difokuskan untuk keselamatan manusia secara individu, sedangkan perbaikan rancangan seperti eliminasi dan substitusi akan menyangkut keselamatan dari kenyamanan tempat kerja secara menyeluruh. Nah, di sini merupakan gambaran untuk penerapan pengendalian risiko. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Tentu saja banyak kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.